Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau sharing bagaimana membangun sistem manajemen keuangan untuk developer properti. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahadi. Selama ini saya sudah membantu puluhan developer properti mengelola keuangan mereka menjadi lebih baik dengan aplikasi LandPro. Kebanyakan developer mengalami kesulitan dalam manajemen keuangan, khususnya dalam urusan mengelola cash flow dan pengendalian biaya. Kenapa bisa begitu? Penyebabnya tidak ada atau belum memiliki sistem manajemen keuangan yang baik. Artinya, tidak ada catatan transaksi yang rapi dan tidak ada laporan keuangan yang akurat dan update untuk mengetahui kondisi lapangan. Akhirnya, cash flow menjadi berantakan, pembangunan di lapangan jadi terlambat, bahkan bisa macet. Terjadi juga kebocoran dan pembengkakan biaya yang ujung-ujungnya bisa mengurus profit, bahkan bisa sampai rugi. Itulah kenapa saya mengembangkan LandPro, aplikasi manajemen keuangan yang dirancang khusus untuk developer properti agar bisa mengelola keuangan proyeknya dengan lebih mudah. LandPro adalah aplikasi manajemen keuangan yang paling cocok dan efektif untuk masalah administrasi keuangan proyek perumahan atau properti. Mulai dari pencatatan transaksi hingga semua laporan yang dibutuhkan, semuanya serba otomatis dan cepat. Oke, kita langsung coba aja. Sebelum menunjukkan fitur dan menu LandPro, saya mau jelaskan dulu hal yang sangat penting ini. Prinsip dan tujuan utama manajemen keuangan dalam proyek properti atau perumahan adalah mengelola cash flow dan pengendalian biaya. Syaratnya, semua yang terjadi di lapangan harus bisa dipantau atau dimonitor setiap saat. Jika tidak bisa dimonitor, bagaimana bisa mengendalikan? Saya beri contoh dan analogi seperti ini. Misalnya, Anda adalah seorang pilot yang sedang menerbangkan pesawat, maka Anda akan sangat tergantung dengan informasi di panel kokpit. Panel tersebut memberikan informasi-informasi yang sangat penting dan vital yang akan memandu pilot agar bisa terbang dan mendarat di tempat tujuan dengan selamat. Di proyek properti atau perumahan yang sedang Anda bangun, Anda adalah pilotnya. LandPro ini ibarat panel di kokpit pesawat, akan memberikan informasi-informasi yang penting dan vital yang akan memandu Anda. Informasi tersebut berupa laporan keuangan dan laporan lainnya yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Tujuannya, proyek berjalan lancar sampai selesai dan menghasilkan profit yang maksimal sesuai rencana. Supaya bisa menghasilkan laporan yang akurat dan update, syaratnya semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran harus dicatat dengan benar. Di LandPro, semua form input transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran sangat mudah dan cepat. Misalnya, ketika ada konsumen membayar tanda jadi. Di menu pengeluaran, kita bisa mencatatkan semua biaya-biaya yang terjadi di proyek, seperti misalnya biaya rumah, biaya sarana dan prasarana, biaya pematangan tanah, biaya umum, dan seterusnya. Kita ambil contoh biaya rumah. Misalnya pembelian material. Selain biaya material, nanti kita juga bisa mencatatkan biaya upah, legalitas, remarketing, dan seterusnya. Jika Anda belum menggunakan aplikasi, biasanya untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan atau pengeluaran seperti di atas, dicatatkan dalam banyak file. Pembayaran dari konsumen, nah ada filenya sendiri. Itu juga masing-masing konsumen nanti dipisah lagi file-filenya. Nanti ada bayar tukang, file sendiri lagi. Beli material, file sendiri lagi. Belum lagi kalau belinya ke toko itu dengan cara kredit atau bayar jatuh tempo. Nanti banyak lagi file-filenya. Catatan yang masih manual itu nantinya akan kesulitan ketika harus membuat laporan keuangan. Di LandPro, semua transaksi yang sudah kita input akan tercatat rapi dalam satu database yang terstruktur, tidak terpencar-pencar di banyak tempat. Kita bisa mengakses database transaksi tersebut di laporan jurnal. Di laporan jurnal ini ada fasilitas filter untuk mencari transaksi tertentu di antara ribuan transaksi dengan cepat. Bisa berdasarkan nomor bukti transaksi, keterangan, proyek, nomor kafling, nama konsumen, dan seterusnya. Misalnya seperti ini. Di sini kita juga bisa melihat foto bukti transaksi dari suatu transaksi, bisa nota, kwitansi, invoice, bukti transfer, dan seterusnya. Misalnya kita pilih transaksi yang ini. Bukti transaksi seperti nota dan yang lainnya bisa kita upload untuk ditampilkan di sini. Ini berguna sekali untuk mengarsipkan nota-nota secara digital, sekaligus menghubungkan dengan transaksinya.
Jika suatu saat Anda akan melakukan audit, ini jauh lebih cepat daripada mengubek-ubek dan mencari nota-nota aslinya yang jumlahnya bisa ribuan. Masalah utama yang sering banget dialami developer adalah tidak ada laporan keuangan yang akurat dan update. Kalaupun ada laporan keuangan yang dibuat berdasarkan catatan transaksi secara manual, itu nggak update karena untuk membuatnya butuh waktu lama. Bisa 2 minggu, bahkan 1 atau 2 bulan baru jadi. Ini yang membuat cash flow berantakan dan developer mengalami kesulitan dalam pengendalian biaya proyek. Di LendPro, semua laporan keuangan bisa dihasilkan cukup dengan 1 klik saja. Nggak perlu menunggu sampai 1 atau 2 bulan baru jadi. Nggak masalah jumlah transaksinya ribuan atau bahkan puluhan ribu, semua laporan yang dibutuhkan bisa ditampilkan dalam hitungan detik saja. Misalnya, laporan yang dibutuhkan untuk memonitor realisasi biaya supaya biaya-biaya proyek bisa terkendali. Ingat, tujuan dari pengendalian biaya adalah memastikan biaya realisasi tidak boleh lebih besar dari RAP yang sudah ditetapkan. Apa saja laporan yang harus kita cermati untuk pengendalian biaya ini? Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini bisa dipilih per proyek atau total dari seluruh proyek yang sedang berjalan. Misalkan kebetulan pada waktu yang bersamaan Anda memiliki beberapa proyek yang sedang berjalan. Kita ambil contoh untuk satu proyek tertentu. Di laporan laba rugi ini, kita bisa tahu informasi pendapatan dari penjualan rumah, kapling, ruko, kios, dan seterusnya. Kita juga bisa melihat realisasi dari biaya HPP tanah dan infrastruktur atau sarana dan prasarana, seperti biaya pematangan tanah, biaya konstruksi jalan, drainase, jaringan listrik, pagar, penghijauan, dan seterusnya. Dari laporan laba rugi ini, kita juga bisa tahu realisasi biaya HPP rumah secara real time, mulai dari pembelian material, pembayaran tukang, biaya legalitas rumah, biaya penyambungan PLN atau PDAM, remarketing, dan seterusnya. Biaya umum dan administrasi, atau biasa juga disebut biaya operasional, juga bisa kita lihat di sini, mulai dari biaya pemasaran, gaji karyawan, listrik, ATK, transportasi, dan seterusnya. Selain laba rugi total per proyek, kita juga bisa tahu realisasi biaya untuk masing-masing rumah. Seperti kita tahu, seringkali realisasi biaya rumah satu dengan lainnya bisa berbeda, padahal tipenya sama. Dari laporan ini, kita bisa membandingkan biaya realisasi rumah dengan RAP-nya. Untuk contoh rumah ini, terlihat bahwa secara keseluruhan, realisasi biayanya sebesar 101% dibandingkan dengan RAP. Terutama realisasi biaya material, yang total kelebihannya hampir mencapai 2 juta rupiah. Kalau realisasi biaya upah malah lebih kecil dari RAP. Rincian realisasi penggunaan material juga bisa kita lihat di sini. Di LendPro juga ada laporan yang menampilkan data spesifik suatu kafling atau rumah. Di sini kita bisa tahu informasi nilai HPP tanah, nomor kafling, konsumen, luas tanah, luas bangunan, RAB, progres pembangunan, sampai harga akadnya. Terlihat di sini RAB-nya 80 juta sekian dan harga akadnya 158 juta sekian. Realisasi biaya rumah mulai dari biaya upah tukang, material, legalitas, penyambungan PLN atau PDAM, sampai fee marketing juga bisa kita ketahui di sini. Terlihat di sini realisasi RAB sekitar 81 juta atau 101% dari RAB. Dari sini bisa langsung ketahuan bahwa rumah nomor B35 ini marginnya 46 juta sekian atau setara dengan 29% dari harga akad penjualan. Jika pencatatan transaksi proyek masih manual, rasanya nyaris mustahil kita bisa tahu margin per rumah sampai sedetail ini. Informasi ini bisa ditampilkan oleh LendPro dalam hitungan detik saja. Informasi yang juga sangat vital dan penting untuk pengendalian biaya adalah laporan logistik. Banyak banget kasus pembengkakan biaya disebabkan oleh kebocoran material yang tidak terdeteksi. Di LendPro, kita bisa dengan mudah memonitor stok material di gudang. Pilih menu laporan stok gudang. Jika gudangnya ada banyak di beberapa proyek, kita bisa pilih gudang mana yang mau kita lihat laporannya. Data total masuk dan total keluar dari semua material bisa kita lihat di sini. Dengan informasi ini, kita bisa melakukan stok opnam. Apakah betul di gudang realisasi stoknya segitu? Jika ada perbedaan angka, apakah ada material yang keluar tapi belum tercatat? Atau jangan-jangan memang ada oknum yang bermain curang? Dengan informasi stok material ini, kita juga bisa memperkirakan kapan harus membeli material, supaya pekerjaan di lapangan tidak terlambat gara-gara material yang diperlukan tidak ada. Selain rekap semua material, kita juga bisa tahu mutasi setiap material, kapan masuknya, kapan keluar, untuk apa, dan jumlahnya berapa. Misalnya material gipsum ini.
Kita bisa lihat ini contoh ketika Gipsum masuk. Tanggal berapa, dari toko atau supplier mana, jumlahnya berapa, dan stoknya. Ketika Gipsum keluar pun, kita bisa tahu tanggal berapa, untuk rumah yang mana, dan jumlahnya berapa. Total Gipsum yang masuk dan stok akhirnya juga bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, laporan yang akan memberikan informasi supaya Anda tidak kesulitan dalam mengelola cash flow proyek. Prinsip dari manajemen cash flow proyek adalah ketika tiba waktunya membayar biaya-biaya, uangnya ada. Baik itu untuk pengadaan material, membayar tukang, gaji karyawan, biaya operasional, dan seterusnya. Untuk itu, kita perlu informasi yang bisa menjawab pertanyaan ini. Berapa uang yang ada sekarang? Berapa uang yang diperlukan untuk membayar biaya-biaya tersebut? Dan kapan harus membayarnya? Jawabannya ada di laporan berikut ini. Yang pertama, laporan neraca. Neraca adalah laporan yang sangat vital, menggambarkan semua yang dimiliki oleh perusahaan beserta kewajibannya dalam suatu waktu tertentu. Di sini kita bisa tahu saldo dana di semua rekening yang kita miliki. Begitu juga saldo piutang dan hutang atau kewajiban yang dimiliki perusahaan. Dalam konteks pengelolaan cash flow, memang masih ada informasi yang belum bisa kita dapatkan dari neraca, yaitu kapan hutang atau kewajiban itu jatuh tempo dan harus dibayarkan. Kita bisa melihatnya di laporan yang lain, yaitu laporan umur hutang. Di sini kita bisa melihat hutang-hutang yang akan jatuh tempo dalam waktu tertentu. Misalnya, dalam waktu 7 hari ini, kita harus menyiapkan dana 18 juta sekian untuk membayar hutang-hutang tersebut. Untuk pembelian apa, total pembelian, jatuh temponya, nama supplier atau nama toko, sisa hutang, dan sisa berapa harinya. Semuanya bisa kita lihat di sini. Jika kita ganti umur hutangnya jadi 14 hari, maka datanya menjadi seperti ini. Total dana yang harus disiapkan menjadi 30 juta sekian dengan rincian seperti ini. Bagaimana inputnya untuk transaksi pembayaran hutang tersebut? Kita ke menu pengeluaran, bayar hutang, pilih transaksi hutang yang mau dibayar. Jika transaksinya ada banyak sekali, kita bisa memanfaatkan menu filter. Defaultnya, nominal transaksi adalah sebesar sisa hutang. Bisa diedit jika diperlukan. Kemudian tinggal kita pilih dibayarkan dari rekening mana. Kita juga bisa tahu rincian mutasi transaksi hutang untuk setiap toko atau supplier. Dari laporan buku besar pembantu hutang piutang, kemudian kita pilih toko atau supplier. Di sini kita bisa lihat baik transaksi hutangnya maupun pembayarannya. Total saldo hutangnya juga. Bagaimana dengan rincian mutasi rekening bank? Kita bisa melihatnya di laporan buku besar. Informasi ini penting sekali untuk rekonsiliasi atau mencocokkan dengan rekening koran. Di sini kita bisa tahu, jika ada transaksi yang ada di rekening koran, tetapi tidak ada di laporan ini, berarti ada transaksi yang belum tercatat. Jika perusahaan Anda saat ini belum menerapkan sistem manajemen keuangan yang baik dan mengalami hal-hal berikut ini, catatan dan administrasi keuangan masih manual, tidak ada laporan keuangan yang akurat dan update, kebocoran biaya tidak bisa terdeteksi, pusing dengan cash flow, bingung karena penjualan laku keras tapi uangnya entah kemana, maka sekarang saatnya Anda menggunakan Land Pro. Ketika Anda menerapkan Land Pro, insya Allah ini yang akan terjadi. Semua yang terjadi di proyek bisa dimonitor secara real-time. Kerepotan dan frustasi di masalah administrasi keuangan hilang. Anda bisa fokus ke hal lain yang lebih penting dan strategis, karyawan semakin produktif, efisiensi biaya di semua lini, profit meningkat signifikan.